Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya Elisa Agustina Kimia. Ya, untuk kali ini saya akan memperkenalkan beberapa macam benang dan apakah kegunaannya. Jadi maksudnya dari sekian banyak benang ini kita bisa memakainya untuk membuat something seperti tas atau wearable atau hiasan aksesoris. Nah, ini saya ingin menjelaskan satu persatu dari beberapa jenis benang yang saya miliki. Sebenarnya jenisnya lebih banyak dari ini. Ini hanya sebagian saja ya. Jadi saya ada macam 7 macam benang. Oke, let's check it out. Oke, yang pertama adalah benang polycherry ya. Teksturnya seperti ini ya. Ukurannya kecil dan biasanya kita menggunakan HP-nya di nomor 3 atau nomor 4. Ini adalah semi polyester, jadi dia sangat kuat ya, jadi tidak melar. Jadi bisa digunakan untuk membuat tas, dan yang kemarin yang lagi hit adalah untuk membuat konektor. Jadi dia ini memang tidak melar ya, tidak stretch. Nah, ini ada contohnya kalau kita bikin tas ya. Benangnya kecil, jadi memang membutuhkan waktu yang lebih banyak kalau kita membuat tas dari benang polycherry ini. Tapi hasilnya akan bagus. Ini salah satu project juga. Nah, ini adalah kombinasi ya, kombinasi dari benang polycherry. Oke, selanjutnya adalah benang politik ya, jenisnya politik. Nah, ini bukan kita promosi mereknya ya. Jadi politik ini sejenis dengan polycherry, cuman dia memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, seperti ini kita lihat perbandingannya ya. Terlihat ya. Jadi kalau benang politik ini lebih besar, kalau sifat benangnya sama, jadi tidak melar. Ini bagus untuk dibuat tas. Jadi dia tuh gemuk tapi ringan ya. Jadi tidak terlalu padat, jenisnya agak empuk, tapi dia juga tidak melar. Jadi cocok untuk dipakai membuat tas. Ini contohnya saya ada di sini. Enaknya politik ini dia karena ukurannya lebih besar. Kalau kita bikin tas, dia cepat jadi ya, cepat naik istilahnya. Jadi satu urungnya itu udah gede, jadi cepat selesai lah kalau kita bikin tas ya. Yang selanjutnya adalah benang poly indo. Poly indo ini atau biasa disebut juga poly kilap ya, kalau saya bilangnya kayak gitu, karena memang tiap orang rajut itu beda-beda ya kalau ngomongkan ini jenis benang apa. Cuman kita sama-sama tahu kalau ini poly indo atau poly kilap ini cocoknya juga buat tas. Nah, kebetulan saya nggak ada produknya ya, ini saya baru mencoba. Kalau benang ini dia nanti hasilnya itu lebih mengkilap. Kalau kita pakai politik nih hasilnya agak doff ya, jadi tidak berkilau. Kalau ini namanya polikilap, jadi nanti hasilnya tasnya itu lebih berkilau, jadi lebih menarik warnanya. Meskipun hitam pun akan menarik. Ini rekomendasinya buat pakai tas ya, tas atau handy bag apapun lah, pokoknya tas lebih bagus ini. Jadi tidak melar ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke benang-benang katun yang adem ya, adem di kulit maksudnya. Nah, ini salah satunya adalah benang SBC, soft big play ya, atau katun Bali tapi yang big play. Ini teksturnya tidak melar juga tapi adem ya, berat. Jadi dia berat. Ini cocoknya untuk dipakai membuat taplak atau mungkin wearable ya. Wearable itu something yang bisa dipakai gitu ya, atau mau bikin topi. Tapi ini lembek banget ya, jadi kalau rekom saya sih ini buat taplak meja atau pakai buat shawl ya, buat shawl. Kemudian apalagi ya, ya itulah buat selimut mungkin ya, tapi tidak terlalu ini ya, kurang hangat kalau buat selimut. Nah, ini juga bisa dipakai untuk bikin tas, tapi tasnya nantinya jatuhnya tuh tas yang apa ya, tidak terlalu ketat, jadi tas santai. Biasanya tas lempang samping kayak gitu yang buat jalan gitu ya. Ya, ini namanya soft big play atau SBC kalau kita bilang di sini. Yang hampir sama dengan SBC adalah benang akrilik ya, katun akrilik. Jadi ini sama-sama katun. Ini adalah katun akrilik. Nah, kalau katun akrilik dia ya ukurannya sama ya, sama dengan ini besarnya, dan kita biasanya pakai HP nomor 5 atau 6. Kalau katun akrilik ini gede tapi tidak berat, ringan, dan di kulit juga adem sama. Ini bisa dipakai untuk shawl, mungkin prefer ke shawl ya. Jadi ke shawl itu dia tidak berat tapi juga tidak terlalu ringan, misalnya tidak mengambang. Kalau dipakai untuk shawl dia itu jatuh gitu benangnya tuh, jadi bagus kalau dibuat shawl. Mungkin ada contohnya sih di
tutorial. Oh, ini ada contohnya buat tas ya. Kemarin saya bikin tas dari benang SPC kalau nggak salah ya. Jadi ini bisa pakai juga buat tas, mungkin tas jaring ya, yang santai-santai aja itu, cuman buat jalan aja. Jadi bukan tas yang full kayak gini ya, beda. Jadi ini bisa untuk shawl, tas, taplak, masuk semua. Oke. Selanjutnya adalah wearable yang lembut. Nah ini namanya milk cotton. Jadi milk cotton ini sangat recommended untuk wearable, baju bayi, apapun bayi ya, topi bayi, topi anak-anak, atau topi dewasa, kemudian kaos kaki. Nah kayak gini nih, ini sangat lembut ya, tebal, hangat, tapi ringan ya. Nah ini kalau buat shawl juga bisa, cuman kalau buat shawl jilidnya dia nggak jatuh, jadi lebih prefer untuk seperti ini untuk bayi ya, buat sepatu-sepatu seperti ini. Dan juga untuk topi misalkan seperti ini. Nah dia empuk banget, empuk, ringan ya, tebal, empuk, ringan, tapi memang lebih tidak berat. Jadi kalau pakai shawl mungkin agak mengambang ya, nggak jatuh bahannya. Cocok untuk selimut juga. Kalau selimut sangat cocok, selimut bayi ini, karena dia nanti hangat jadinya. Oke, yang terakhir adalah benang kaos. Nah ini adalah benang kaos atau tian. Oh ya, untuk yang ini ukuran hakpennya 5 atau 6 ya, sama. Saya cenderung pakai 5 atau 6. Yang sering dipakai itu ukuran 3, 4, 5, 6. Oke, yang ini adalah benang kaos, biasanya untuk semacam aksesoris. Mungkin langsung saya kasih contohnya saja. Nah, seperti ini. Ini adalah apa ya, kalau kita bilang semacam vas. Ini hasilnya lembut tapi kokoh. Jadi emang tebal kayak ini. Ini bisa dipakai juga untuk membuat tas ya. Jadi tas mungkin pilihan warnanya, tapi jangan yang warna muda, karena kalau warna muda gampang kotor ya. Sama SBC itu juga gampang kotor ya. Jadi ini teksturnya melar ya, tapi kalau dibikin seperti ini ya tidak melar juga, ini jadi kokoh. Ini ada tutorialnya. Ini kalau pengen bikin seperti ini, saya ada, coba di scroll aja di video-video saya. Oke, sekian untuk kali ini pengenalan benang-benang rajut ya. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis benang yang lain, cuman ini saya share aja yang kebetulan saya sudah punya. Oke, sampai jumpa di tutorial yang lain. Semoga bermanfaat untuk para perajut pemula. Terima kasih. Assalamualaikum.